Oke, pemirsa kerukunan yang kami banggakan, kita masih bersama dengan Pak Ketua FKUB Kalimantan Barat, Pak Prof. Baim ya. Ini segmen terakhir, Prof, terkait dengan dampak dan harapan FKUB Kalimantan Barat. Mungkin sebelumnya boleh Prof sampaikan tentang ya, selain tadi misal kasus yang bisa diselesaikan, mungkin ada lagi pencapaian lain dari FKUB sampai ke tahun ini di periode Prof itu apa saja pencapaian yang sudah dilakukan lah. Itu saya kira Prof. Dalam hal apa nih? Ya, dalam hal inilah menjaga kerukunan ya. Kemudian membuat mungkin ya literasi, kalau ini tadi kan salah satu juga bagian dari yang pencapaian atau yang sudah dilakukan. Mungkin dalam hal lain ada Prof. Oke, kalau secara umum, kalau pertanyaan soal pencapaian yang sudah kita hasilkan sampai hari ini, misalnya saya berbangga hati dengan apa yang dilakukan oleh FKUB hari ini dalam soal literasi kerukunan, kemudian koordinasi untuk literasi kerukunan. Hari ini misalnya kita dengan mudah untuk semua masyarakat dengan mudah mengakses apa yang dilakukan oleh FKUB. Website FKUB itu sangat dinamis, hampir setiap hari ada informasi baru, ada berita baru, ada kegiatan-kegiatan dari semua FKUB kabupaten kota yang rilis di website kita. Nah, kemudian pesan-pesan kerukunan FKUB bisa diakses oleh masyarakat Kalimantan Barat, bahkan nasional, kapanpun, semua ada di website. Program kerja FKUB selain visi misi, program kerja FKUB, struktur kepengurusan FKUB, kegiatan-kegiatan FKUB, semua terdokumentasi dan baik di website kita. Saya kira itu satu kebanggaan kita hari ini, ketika FKUB dan aktivitas FKUB itu menjadi sesuatu yang sangat terbuka, diakses oleh semua masyarakat kita hari ini. Itu satu kebanggaan saya kira. Yang kedua, ada sebuah konsolidasi dan sinergitas yang lebih baik terbangun hari ini, misalnya, di mana dengan semua peran koordinasi, kemudian fasilitasi media komunikasi yang kita buat tadi, kita bisa setiap saat membangun komunikasi, konsolidasi dengan semua daerah kabupaten kota. Kalau tadi diminta bagaimana contohnya, apa contoh yang lain misalnya, saya ingin contoh di saat kita pilkada dulu barangkali Bung Didi ya, saat pilpres, pileg, pilkada misalnya, bagaimana FKUB bisa memastikan semua level FKUB kabupaten kota ini punya program yang sama, punya perhatian yang sama untuk menjaga kerukunan di daerah masing-masing. Ada berapa kali kita lakukan rapat besar, rapat bersama melalui Zoom meeting dengan semua FKUB kabupaten kota, dan semua bisa mengemukakan tentang potensi-potensi persoalan di daerah masing-masing. Kemudian semua bisa menyiapkan strategi-strategi penyelesaian persoalan di daerah masing-masing, dan alhamdulillah pada akhirnya ketika pilkada berlangsung dan tidak satupun kita melihat ada persoalan konflik yang berarti di semua level FKUB kabupaten kota. Nah, ini bagian yang membanggakan saya kira, koordinasi dan konsolidasi yang baik seperti ini. Saya jadi teringat seperti apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Kita rapat-rapat umum di Polda misalnya, yang itu bisa dengan secara langsung berkoordinasi, konsolidasi dengan semua kabupaten kota. Nah, ini pola-pola yang dilakukan di FKUB Kalimantan Barat sampai hari ini yang menurut saya cukup membanggakan bagi saya gitu ya. Kemudian yang kedua, tentu saja penguatan literasi kerukunan kita yang tidak hanya dialog. Kalau dialog mungkin sudah sejak awal ya, dan itu program pertama dialog. Kita tidak hanya dialog, tapi kita membangun literasi kerukunan dari berbagai kesempatan, dari berbagai ajang, termasuk dalam tulisan-tulisan ilmiah seperti ini, dalam tulisan yang bisa dibaca oleh semua orang. Bagaimana misalnya kita bisa berbagi tentang nilai-nilai kerukunan antar umat beragama, bagaimana semua agama bicara soal merajut kerukunan di Kalimantan Barat. Ini bisa kita dokumentasikan, kemudian
dibaca oleh banyak orang. Kemudian kita bisa berbagi pesan-pesan keagamaan, kerukunan dalam perspektif agama-agama, bagaimana Islam bicara tentang kerukunan, Kristen bicara tentang kerukunan, Katolik bicara tentang kerukunan, dan semua agama bicara tentang kerukunan. Dan ini menjadi sebuah wawasan bacaan yang luar biasa untuk semua orang, saya kira, yang berkepentingan dengan literasi kerukunan. Upaya-upaya ini saya kira ini juga pencapaian yang luar biasa, dan ini akan terus kita lakukan, Bung Didi. Tahun ini juga kita akan lakukan hal yang sama, dan bahkan kita perlu meningkatkan dengan lebih semarak, lebih semangat untuk tahun-tahun berikutnya. Saya kira itu, Bung Didi. Ya, saya dengar Prof tahun ini ada program, kalau tadi kan dialog segala macam kan, ini langsung turun ke mungkin ke majelis agama segala macam. Itu gimana, Prof? Ya, betul, Bung Didi. Jadi itu salah satu dari program besar yang saya sampaikan tadi, dari 6 program besar FKUB Kalimantan Barat. Yang ke-6 itu adalah Anjang Sana dalam bentuk kunjungan silaturahim dengan majelis agama. Nah, ini yang kita lakukan tahun ini. Alhamdulillah kita mulai di awal bulan ini kemarin, awal pertengahan bulan ini kita sudah melakukan kunjungan silaturahim, namanya kunjungan silaturahim kerukunan, ya. Kerukunan, ya. Nah, kita sudah mulai itu, semua pengurus FKUB berkunjung ke Majelis Agama Hindu PHDI. Kemudian satu hari berikutnya kemarin, pengurus FKUB berkunjung ke Majelis Ulama Indonesia MUI. Nah, apa yang kita lakukan? Disitulah kita saling berkomunikasi, membuka diri untuk dialog-dialog kerukunan, berbagi tentang petuah-petuah menjaga dan merawat kerukunan antar umat beragama. Nah, ini akan kita terus biasakan. Nanti seterusnya di bulan Mei kita akan berkunjung, sudah terjadwal, kita akan kunjungan ke Majelis Agama Buddha Warubi, kemudian ke Majelis Agama Katolik KWI, ya, Keuskupan Agung. Begitu seterusnya di bulan Juni ke Kristen PGIW, dan bulan Juli ke Konghucu. Nah, ini program-program yang kita bangun dalam Anjang Sana kerukunan, silaturahim untuk kerukunan pada level pimpinan agama atau majelis agama. Nah, ke depan saya kira tahun depan bukan lagi hanya kunjungan ke majelis agama, tapi kita akan berkunjung ke tempat yang lain, bisa saja ke tempat ibadah, bisa saja nanti kunjungan ke lembaga-lembaga keagamaan, lembaga pendidikan di majelis agama masing-masing. Keren tuh, Bro. Nah, ini terus kita lakukan, Bung Didi, untuk tadi yang saya sebutkan, kita membangun suasana dan nuansa komunikasi yang lebih terbuka antar agama. Oke, keren. Pemirsa kerukunan, mungkin apa harapan Prof terkait dengan penguatan atau menjaga kerukunan di Kalimantan Barat ini? Oke, baik. Tentu saja harapan yang pertama sesuai dengan visi kita adalah FKUB, saya misalnya secara pribadi sebagai orang yang diberikan amanah memimpin FKUB dalam periode 5 tahun ini, kemudian secara umum oleh FKUB Provinsi Kalimantan Barat, tentu saja kita punya harapan bahwa Kalimantan Barat ini harus tetap rukun, aman, dan harmoni hari ini dan sampai kapanpun. Itu yang pertama. Yang kedua, harapan kita adalah bagaimana masyarakat Kalimantan Barat yang berbeda agama tidak lagi merasa bahwa berbeda agama itu menjadi sesuatu yang tidak boleh. Tidak ada lagi nanti dari masyarakat agama kita yang merasa bahwa berbeda agama ini membuat kita tidak bisa bersahabat, bekerja sama, dan seterusnya. Tidak. Ke depan harapan kita adalah orang akan bisa menghargai perbedaan agama masing-masing. Masyarakat kita tidak lagi tabu dengan perbedaan agama. Masyarakat kita tidak lagi harus takut dengan berbeda agama. Bahwa perbedaan agama ini harus dipandang sebagai sesuatu yang biasa, sunatullah dalam bahasa agama, bahwa ini memang dikehendaki oleh Allah, diciptakan oleh Allah, dan karena itu bersikaplah dengan normal saja, ya, dengan wajar saja atas segala perbedaan ini. Jadi jangan beranggapan bahwa perbedaan ini tidak lagi boleh, bukan begitu. Tapi harapan kita bahwa orang menganggap perbedaan ini sebagai sesuatu yang biasa, ada tanggung jawabnya masing-masing, ya, biarkan itu nanti di hadapan Tuhan masing-masing, itu berbeda agama. Saya kira itu. Oke, Prof, ini
kita sudah masuk di sesi akhir. Mungkin ya closing statement lah, singkat saja saya kira untuk Kalimantan Barat ini. Oke, baik Bung Didi. Harapan saya bahwa tadi Kalimantan Barat harus tetap kita jaga rukun dan harmoni, karena kita tahu bahwa Kalimantan Barat adalah wilayah yang plural tadi, secara keagamaan, secara etnik, suku Badak kita plural. Karena itu menjaga kerukunan, harmonisasi ini harus menjadi tanggung jawab kita bersama. Ke depan ini bukan lagi sekedar tanggung jawab FKUB, tapi tanggung jawab kita semua untuk menjaga kerukunan itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mari kita ambil positif dengan semua perbedaan kita, perbedaan agama, perbedaan etnik, perbedaan budaya. Mari kita ambil sisi positifnya, bahwa sesungguhnya perbedaan ini bukan sesuatu yang tidak boleh lagi tadi, bukan sesuatu yang harus kita hindari, tapi perbedaan itu sesuatu yang harus kita terima, karena kita memang diciptakan berbeda. Tidak mungkin kita tidak berbeda, ya. Kita diciptakan berbeda. Justru semua kita harus pahami mengapa kita diciptakan berbeda. Ada tujuan di balik itu. Tujuannya adalah supaya dengan perbedaan itu kita saling melengkapi satu sama lain. Dengan perbedaan ini nanti hidup kita menjadi lebih sempurna. Kekurangan di satu pihak bisa ditutupi dengan kelebihan dari pihak yang lain. Begitu sebaliknya. Tapi kalau kita harus mencari, kita harus sama, justru tidak ada sesuatu yang sempurna hanya dengan kesamaan. Justru sebuah kesempurnaan itu lahir karena ada keragaman yang saling melengkapi satu sama lain. Jadi Bung Didi, sebagai kata penutup saya, bahwa sesuatu yang kita sebut dengan indah bukan karena sama. Sesuatu yang kita sebut dengan indah karena kombinasi dari perbedaan. Pelangi itu indah bukan karena satu warna, tapi karena banyak warna. Alam itu indah, pemandangan itu indah bukan karena satu warna, tapi karena banyak warna yang berkombinasi. Ada lautnya, ada gunungnya, ada hutannya. Jadilah dia sebuah pemandangan yang indah dipandang mata. Begitulah kehidupan kita. Jadi perbedaan ini seharusnya adalah sesuatu yang menjadikan hidup kita indah, hidup kita lebih sempurna, saling melengkapi satu sama lain. Demikian Bung Didi. Oke. Alhamdulillah pemirsa, jadi luar biasa tadi apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Baim, Ketua FKUB Kalimantan Barat. Jangan lupa para pemirsa kerukunan untuk memfollow akun IG kita, ya, kemudian juga mungkin nanti like and comment, ya, di media-media sosial FKUB Kalimantan Barat. Ada YouTube, ya, kemudian ada Facebook, kemudian IG dan yang lainnya. Nanti mudah-mudahan bisa juga kalau mau ngirim berita atau video tentang kerukunan, terutama para Gen Z ini bisa juga menghubungi tim media kita di FKUB Kalimantan Barat. Terima kasih Prof. Siap, sama-sama. Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu tetap istiqomah untuk menjaga kerukunan di Kalimantan Barat. Dan tentu saja semoga apa yang kita lakukan mudah-mudahan itu mendapat ridho dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pemirsa. Oke, terima kasih Prof. Baim, Ketua FKUB, sudah hadir di podcast kami hari ini. Pemirsa, demikian podcast hari ini. Silakan kunjungi, kemudian media-media kami bisa dikunjungi oleh para pemirsa sekalian, kemudian like, subscribe dan mungkin follow juga. Kemudian bisa saksikan juga website yang kami punya, FKUB Kalimantan Barat. Mudah-mudahan apa yang sudah kami lakukan bisa mendapat keberkahan dan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Sekali lagi Prof, semoga sehat walafiat dan selalu istiqomah untuk menjaga kerukunan di Kalimantan Barat. Mungkin terima kasih Prof. Siap. Jadi sudah hadir di sini. Kurang lebih mohon maaf, saya sebagai host kemudian dan tim mungkin kurang
baik dalam melayani, tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi amal soleh kita ke depan. Saya kira itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Om, Santi 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 Om. Salam kebajikan. Namo Buddhaya.